البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nawawi rahimahullah. Al-hadisul awal min babil istiqamah. Hadis yang pertama dari bab istiqamah. Wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini masuk dalam hadis Arba'in Nawawi. Qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan. Saya katakan, wahai Rasulullah, ucapkanlah saya tentang Islam qawlan, suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang saya tidak akan menanyakan lagi kepada seorang pun selain Anda. Tentunya belajar itu penting, tetapi dia ingin apa? Ingin mendapatkan satu wasiat yang bersifat global dan mengandung makna yang banyak, mengandung makna yang mendalam. Qul amantu billah tsumastaqim. Rawahu Muslim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian hendaknya engkau istiqamah. Baik, di sini disebutkan yang pertama pembahasannya adalah apa? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang yang bertakwa dan juga sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang durjana dan durhaka. Memang itulah tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rusulam mubasyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak lagi memiliki alasan untuk mendebat Allah setelah datangnya para rasul. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, kami mengutus engkau adalah sebagai saksi terhadap seluruh manusia dan sekaligus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Wa da'iyan ilallahi wa sirajan bi'idnihi wa sirajan munira, dan mengajak manusia kepada Allah Ta'ala dengan seizinnya, karena dakwah itu tauqifiyah, harus dengan seizin Allah metode dakwah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, juga Syekhuna Yahya, bahwasanya wasailud dakwah adalah tauqifiyah, harus dengan seizin Allah. Cara dakwah demikian, cara dakwah demikian. Rasul aja harus dengan seizin Allah. Wasirajam munira, dan sebagai cahaya yang menerangi. Itulah fungsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini para sahabat bertanya kepada Rasulullah, seandainya orang itu agamanya diserahkan kepada akal masing-masing, diserahkan kepada perasaan masing-masing, maka tidak ada gunanya Rasul itu diutus. Masing-masing orang mampu untuk mendatangkan apa yang dia inginkan. Ternyata apa? Semua tahu bahwasanya agama tidak diterima kecuali datang dari arah Rasul. Makanya Sufyan bin Abdullah, beliau adalah dari orang Arab yang fasih, orang Arab yang paham kedalaman bahasa dan akalnya paling bagus. Orang Arab akalnya paling bagus dari sisi jenisnya. Ternyata mereka minta penjelasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan membuat ajaran sendiri. Baik. Maka beliau bertanya di sini suatu wasiat yang bersifat apa? Jami'an dan mani'an, yaitu yang mengumpulkan makna-makna yang mendalam dan mengeluarkan darinya perkara-perkara yang lain yang tidak masuk di dalamnya. Atau istilahnya adalah apa? Yaitu kalimat yang wajizah, yaitu kalimat yang ringkas tetapi mengandung makna yang mendalam. Tayyib. Kemudian Rasulullah di sini menjawab dengan kalimat yang juga sifatnya apa itu? Min jawami'il kalim. Kalimat yang mengumpulkan sekian banyak makna dan makna-makna yang mendalam. Qul amantu billah. Katakan, saya beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian hendaknya engkau istiqamah. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu harus diucapkan. Makanya Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain yashhadu alla ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya keislaman dan keimanan tidak sah tanpa adanya amalul lisan, tanpa adanya pengucapan. Maka Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa mengatakan para ulama telah bersepakat bahwasanya orang yang mampu mengucapkan syahadat tetapi dia tidak mengucapkannya tanpa ada udzur, maka keimanannya dan keislamannya itu tidak sah.
Makanya Rasulullah tidak sekedar mengatakan amin, berimanlah engkau, tapi kul, ucapkan. Harus ada pengucapan. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kemudian apa? Istiqomalah engkau di atas kalimat tadi. Dan sudah kita jelaskan dalam 2 pertemuan sebelum ini apa kandungan dari beriman kepada Allah, dan pertemuan-pertemuan yang banyak bahwasanya iman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, juga dijelaskan Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Ushulus Salasah itu. Yang pertama adalah beriman kepada wujudullah, yang kedua kepada rububiyah Allah, yang ketiga kepada uluhiyah Allah, yang keempat pada al-asma wa sifat. Ini semua masuk di dalam masalah keimanan kepada Allah. Dan tentunya keimanan itu bukan hanya sekedar apa? Bukan sekedar amalan hati, tapi dia juga ada konsekuensi dalam amalan sehari-hari. Dan ini juga telah kita jelaskan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah waktu Abdul Qais, yang mana Rasulullah mengatakan, atadruna mal imani billahi wahdah, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Kemudian beliau mengatakan, antashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu ramadan wa tu'addu al-khumusa minal maghnam, yaitu engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan kalian membayarkan 1/5 dari maghnam. Karena memang waktu Abdul Qais, orang Bani Abdul Qais, mereka sering perang melawan kaum Mudhar, musyrik Mudhar. Jadi walaupun mereka tidak bersama Rasulullah, tapi mereka dari jalur Bahrain, mereka juga perang melawan orang kufar di zaman Rasulullah. Makanya, dan Rasulullah tahu mereka juga sering menang. Makanya hendaknya 1/5 dari ghanimah itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat iman kepada Allah itu tidak hanya isi hati saja, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bantahan kepada orang Murji'ah, dan juga bantahan kepada apa? Keumuman orang awam yang mengatakan nggak apa-apa aku jadi samseng, yang penting hatiku percaya pada Allah. Bukan itu namanya iman. Tayyib. Summastaqim, kemudian hendaknya engkau lurus di atas jalan yang Allah syariatkan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Barang siapa mengaku beriman pada Allah tetapi dia tidak menjalankan syariat, berarti agamanya itu tidak lurus, berarti jalannya itu bengkok. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali agar mereka itu apa? Beribadah kepada Allah semata. Kemudian apa? Dan menegakkan sholat, dan apa yang berikutnya? Dan membayarkan zakat. Kemudian mengatakan apa? Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Kata Ibnu Katsir, lawi jajafih, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Berarti barang siapa dia itu tidak menunaikan sholat, tidak membayar zakat, berarti agamanya itu bengkok. Berarti makna istiqomah bukan hanya meyakini di dalam hati tentang Allah, tetapi menjalankan syariat, baru agamanya dikatakan lurus. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.